Oke. Oke, selamat siang hari ini dan seterusnya kita akan bahas revenue management ya. Kemarin engineering management untuk kelas 11 nanti saya sampaikan videonya. Jadi supaya materinya sama semua ya. Jadi seperti saya sampaikan, saya ingin dari kelas ini nanti ada yang menjadi revenue manager atau memulai dengan e-commerce, revenue spesialis atau revenue supervisor, revenue management, dan terakhirnya mungkin ke director of revenue gitu ya. Jadi revenue management ini sekarang adalah suatu bagian dari departemen di dalam hotel yang sekarang kita butuhkan untuk menjadi think tank, membantu general manager, membantu sales untuk membuat analisa kira-kira market yang akan kita grab seperti apa, gimana cara mengoptimalkan penjualan mulai dari kamar, penjualan F&B, penjualan minor operating department, dan semuanya. Ini tampilannya sudah berubah belum di situ screen-nya? Iya, sudah berubah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Oke, jadi revenue management secara singkatnya adalah bagaimana kita menjual dengan produknya hotel kan. Hotel itu produknya misalnya kamarnya ada 100 kamar. Ya udah fix 100, kita nggak bisa jual dalam satu hari menjadi 200 atau berapa, tetap 100 gitu ya. Nah, customer kita kan banyak, nanti kamu belajar dengan market segment kan ya. Market segment mulai dari corporate, FIT, government, terus leisure, dan sebagainya. Itu dari sisi konsumen. Jadi kapan kita pilih konsumen harganya tinggi, misalnya FIT, atau konsumen kalau lagi sepi kita main volume, misalnya main di government gitu kan. Nah, itu adalah salah satu teknik dari revenue management adalah bagaimana kita cara memilih customer yang baik gitu ya. Tapi sebaiknya sih kita namanya hotel, semua segmen kita masukin gitu ya. Tinggal nanti kalau kamu udah punya basic occupancy itu misalnya kamu dari 100 kamar gitu ya, kamu udah megang minimal 50 kamar itu marketnya dari government gitu. Berarti itu kamu udah punya basic okupansi 50% udah aman lah gitu ya, karena setiap hari akan keisi oleh grupnya government misalnya. Nah, 51 ke atasnya kamu isi akan segmen pasar yang jauh lebih mahal, misalnya ke FIT ya, ke walk-in atau ke OTA dan sebagainya. Nah, ini contoh dari bagian strategi revenue management. Terus menjual pada waktu yang tepat. Jadi saya sampaikan mungkin di jam, kalau dulu saya di salah satu hotel di Jakarta Selatan gitu ya, jam 3 sore itu okupansi saya masih ya di bawah 60 lah, katakanlah 50% gitu kan ya. Tapi saya punya tren nanti itu biasanya menjelang sore itu banyak orang walk-in atau orang yang pesan lewat OTA gitu. Nah, berarti kan waktu yang tepat untuk kita menaikkan harga adalah waktu di mana banyaknya customer yang booking di hotel kita. Berarti katakanlah bookingnya ramainya nanti di jam 5 sampai jam 9 malam. Nah, kamu setup nanti harga di jam 5 sampai jam 9 malam itu harganya jangan kayak harga yang pagi hari. Tapi harganya jauh lebih mahal karena demand-nya banyak, permintaannya banyak gitu ya. Nah, ini harganya akan menentukan dari besaran demand. Tadi kan karena demand-nya itu banyak di sore hari, maka harganya yang lebih mahal di sore dan sampai malam. Cuman mungkin di bawah pagi hari kamu jualannya masih misalnya di bar 6 gitu ya, kalau kamu pakai bar gitu ya. Oke, jadi konsep dari revenue management adalah itu, selling the right product. Jadi kita menjual produknya kamar atau F&B to the right customer. Nah, ini customer kita milih nanti mau customer siapa nih. Kalau pengen harganya tinggi ya harganya ya jualnya yang premium, jualnya yang ke publik, jualnya FIT dan sebagainya. Kapan jualannya harganya mahal? Yang tadi misalnya demand-nya di
tahun baru kek, atau di lebaran kek. Nah, itu kan berarti harga-harga di mana kita bisa jualan mahal ya. Jadi waktu yang di mana kita bisa jualan mahal. Antara right time dan right price ya. Jadi kesempatan ini kan cuma sekali nih. Dalam satu hari ini si hotel jualnya 100 kamar. Kesempatan untuk jual nggak mungkin jadi 150 kamar ya gitu ya. Tetap kamarnya cuma 100 gitu ya. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan ini. Produk yang kamu ada, customer kamu pilih, harganya kamu tentukan yang setinggi mungkin, apa semaksimal mungkin gitu ya, dengan customer segmen yang pas gitu. Jangan salah kamu pasang customer juga ya, misalnya kamu udah corporate-nya, misalnya punya kamu regular market-nya, corporate-nya Pertamina misalnya yang di grup di Windem tuh, di Palembang tuh. Kan dia udah ada kontrak rate tuh. Beberapa hotel kontrak rate-nya fix ya, tapi kalau hotel-hotel lain yang brand-brand besar terutama dia rate-nya itu akan nggak fix tapi akan dynamic gitu, akan naik ya, walaupun kontrak rate nanti ngikutin dari berapa okupansinya. Tapi nanti akan ada harga, misal harga lagi okupansi rendah segini, harga okupansi tinggi segini, tapi di kontraknya jadi nggak fix gitu ya. Jadi ngikutin apa namanya dynamic kondisi okupansi. Oke, jadi revenue management itu juga adalah kombinasi. Nanti kan nih kamu misalnya si Revan nih jadi revenue manager. Kerjanya nih kamu nanti Revan kamu mengamati pergerakan harga kompetitor, terus pergerakan tingkat hunian kompetitor, terus kamu analisa harga hotel tersebut tahun lalu seperti apa sih pada hari yang sama. Tahun lalu bulan yang sama ada event apa, misal di Palembang tanggal 30 Oktober atau sekarang tanggal 25 Oktober, tahun lalu ada apa, mungkin ada event SEA Games gitu mungkin ya. Oh ternyata tahun lalu rame SEA Games. Nah, si algoritma sistemnya kamu, revenue management akan membaca bahwa tahun lalu harganya cukup tinggi nih. Nah, tapi sistemnya akan membaca, dia membaca dari kompetitor punya harga. Dia akan info ke kita, harga kompetitor harganya segini-segini. Suara saya jelas nggak sih? Jelas Pak. Oke. Jelas, Jadi Pak. si dashboard kamu tuh akan kasih tahu nih kompetitor, ini misal kompetitornya Novotel, Arya Duta, terus apa lagi yang di Palembang, Aston misalnya gitu kan. Dia akan ngasih tahu, oh kompetitor sekarang harganya pada naik semua nih. OTA-nya buka di harga 800, berarti ada tren atau kecenderungan di Palembang lagi rame gitu ya. Nanti di-compile, digabung lagi dengan berapa banyak pesawat loading factor yang ke Palembang. Oh ternyata ada tambahan pesawat nih nanti sekitar tanggal 1 November sampai tanggal 4. Nah kamu harus want to know, tuh harus tahu ada event apa ya di Palembang ya sehingga ada penambahan flight gitu. Nah kalau ada penambahan flight kan berarti ada penambahan market nih, ada volume nih. Nah gimana caranya kita bisa nge-grab yang tadi. Misalnya kamu dapat info, oh ternyata tanggal 1 sampai tanggal 4 ada event conference dokter anak se-Indonesia di Palembang. Biasanya sih udah booking jauh-jauh hari ya, tapi at least kamu nanti bisa main pricing-nya nih. Kalau grupnya udah masuk ke kamu, biasanya udah kontrak rate. Tapi biasanya kan kalau peserta seminar itu ada lagi partisipan-partisipan di luar dari undangan ya. Nah itu kita bisa jual di harga OTA yang tinggi gitu kan. Nah itu strategi-strategi itu yang dibutuhin tuh. Jadi si revenue manager atau revenue supervisor itu menganalisa kira-kira kita masih bisa jual berapa ya supaya semaksimal mungkin. Terus tren-tren kapan nih, hari kapan Palembang itu lagi bagus-bagusnya, okupansinya lagi rame, nah lagi pas bagus itu kamu jualnya harganya harga yang paling maksimal ya, jangan yang biasa. Sayang kesempatannya kamu hilang, kalau kamu jual harga biasa kamu hilang. Makanya ada channel manager itu jadi ngerubah harga-harga OTA itu atau harga-harga semua platform ya, website, harga di OTA. Kita secara otomatis mengikuti dari dynamic okupansi. Kalau okupansi 60 harganya yang tadinya 700 jadi 800 gitu. Kalau okupansi mendekati 90 harganya jadi 1 juta gitu. Dia kan automatically, jadi waktu tamu booking,
dia dapat harganya udah harganya yang Rp1.000.000 gitu, karena okupansinya udah naik di 90 gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sebelum saya lanjut. Nggak ada? Oke. Jadi revenue management itu adalah gabungan antara orang yang menganalisa dengan sistem. Jadi kalau sistem revenue managementnya udah bagus, seperti saya sampaikan itu, dia akan ngasih, kamu ngebayangin kamu sebagai pilot deh gitu ya. Kamu pilot terbang dalam kondisi turbulence gitu ya. Kamu tinggal baca speedometernya aja atau odometernya untuk menunjukkan, oh tekanan angin segini, di depan ada misalnya ada petir dan sebagainya, itu sama kayak ini. Jadi nanti dashboard-nya revenue management itu akan ngasih info ke kita. Oh ini masih ada tren kemungkinan kita bisa naikin harga karena ada tambahan market nih kayaknya ke Palembang gitu kan. Nah informasi-informasi itu kamu harus tangkap dan bikin strateginya. Atau kayak tadi misalnya kamu sama tanggal 1 sampai tanggal 4 November ada event, misalnya konferensi dokter tadi ya di Palembang. Nah kamu bareng sama si digital media, sama orang Markom atau digital media kamu bikin deh program jualan periode 1 sampai 4 November harganya segini. Kita kamar tinggal 10 kamar lagi misalnya gitu kan. Nah bagi peserta-peserta konferen yang belum dapat kamar, itu kan yang dia cari kan, dia nyari kamar gitu kan. Nah kalau kita apa sih, kemunculan kita ada di berbagai platform adalah kemungkinan kita untuk dapat kamar lebih, apa namanya, volume kita lebih langsung diisi gitu kan, daripada kompetitor. Hotel kita bisa duluan penuh gitu kan. Kita kan enak itu kerjanya nyampe jam 3 sore hotel udah penuh gitu kan, udah nyantai gitu kan ya. Beda dengan hotel yang masih kosong, masih nyari-nyari tamu, kadang nyuruh-nyuruh sales, "Cari dong tamunya," gitu. Kalau kita kerjanya smart, kita setiap hari kita bisa maksimal. Jadi hari ini bisa okupansi 60, besok terus naik gitu ya. Bayangin kalau kamu nggak punya sistem. Jadi kamu hanya nunggu aja, nunggu tamu datang. Sudah gitu, website-nya tidak interaktif, promo-promonya tidak menarik, website-nya agak susah diakses, terus di OTA ranking hotel kamu mungkin di page ke-10, rankingnya hotel di Palembang mungkin ranking ke-100, yang akan muncul duluan gitu kan. Nah gimana cara kita bisa muncul, hotel kita selalu pop up di halaman pertama. Jadi kalau kamu buka OTA itu kan akan nongol tuh misalnya hotel Palembang gitu. Pasti nongol tuh ranking 1 misalnya Novotel, kedua misalnya Aston. Nah, gimana caranya kita lalu masuk di ranking pertama atau di first page gitu, supaya orang akan melihat hotel kita duluan gitu ya. Banyak riset yang menentukan kalau kita aja lah gitu, kalau kita mau booking kamar, kan biasanya dari harga gitu, nyari harga dulu yang masuk, terus lokasi, terus brand. Itu kalau kelas marketnya yang memang price, lebih ke harga gitu ya. Tapi ada juga market yang memang udah loyal ke brand gitu. Jadi lu mau harga berapapun, gue biasanya pakai Marriott, nggak mungkin pakai brand lain. Gue biasa pakai misalnya Accor gitu, karena udah membernya Accor gitu. Nah jadi aman gitu kan. Tapi kan bayangin kalau kamu hotel baru, hotel kamu nggak punya brand, gimana orang atau kamu bisa tahu bahwa di sana ada hotel, di Palembang ada hotel X gitu namanya gitu. Kalau nggak kamu muncul di showcase-nya OTA gitu kan. Nah untuk muncul ke atas ranking 1 itu memang banyak cara sih, ada yang kita beli, bayar. Tapi kalau kita hotel udah populer nggak usah bayar, kita lalu ranking pertama. Populer dari sisi komennya, guest komennya bagus, harganya affordable, produknya menarik, produknya bagus, update, terus foto-foto juga mempengaruhi ya, image di OTA. Kamu jangan foto yang pakai apa sih, cuman handphone doang, nggak menarik. Fotonya harus menarik mungkin sehingga kamu akan bisa melihat, oh saya dapatnya kamarnya seperti ini nih dengan harga segini, worth it dong. Luasan kamar lebih luas, brand-nya lebih bagus, pasti pelayanannya lebih oke. Lokasi juga pengaruh ya. Lokasinya dekat misalnya ke kamu, dekat meeting dan atau
Orang kita kan senangnya dekat ke shopping center gitu, biar gampang nggak usah jalan jauh gitu kan. Nah ini juga menjadi strategi kamu nanti jadi revenue manager ya, salah satunya itu. Nah seperti saya sampaikan tadi, market itu kan kita harus membuat gimana caranya market yang ada supaya tertarik ke hotel kita. Berarti kita harus meng-create demand, menciptakan permintaan. Dengan apa? Dengan cara melakukan tadi digital media, promosi-promosinya. Terus atau kamu harus sering kamu punya sosial media di Instagram, sering update tentang room tour-nya gitu ya. Jadi room tour itu masih tahu nih produk kita kamarnya seperti ini gitu. Jadi kalau orang yang mau stay, mau apa, akan selalu bisa lihat duluan itu suasana atau lokasi hotelnya. Terus yang kedua kan yang pernah saya sampaikan itu bahwa apa namanya tuh, semakin kita sering muncul di berbagai platform gitu ya, itu semakin memudahkan hotel kita dikenal sama market gitu ya. Nah setelah branding kita bagus, positioning-nya bagus, harga bagus, nah kita baru memaksimalkan penjualan yang tadi, yang revenue management itu. Tapi revenue management ini juga berkaitan erat dengan service kita gitu ya. Makanya brand-brand besar itu bagus karena brand besar itu selain memaksimalkan revenue, dia juga ngejagain yang namanya guest comment ya atau guest review ya. Gimana caranya guest review-nya di OTA itu bagus, guest review-nya misalnya di website-nya itu bagus, nggak ada yang negatif atau sentimen negatif gitu ya. Nah ini adalah tiga step yang harus dijalanin di dalam revenue management. Pertama, gimana caranya supaya demand itu kita create terus, kita selalu nggak pernah kosong, kamarnya ada terus tamunya, dengan memaksimalkan revenue dan juga jangan lupa produknya juga harus dijagain gitu ya. Trainingnya anak-anak juga terus di-maintain, product knowledge-nya anak-anak. Nah dari situ dengan kita punya sistem yang terintegrated, tamu menjadi happy dan akhirnya menjadi loyal. Kalau udah loyal kan marketnya udah yang tadi saya bilang ada basic okupansinya udah aman gitu. Jadi kalau kamu punya hotel udah punya basic okupansi misal 50-60%, secara persentase itu udah nutupin biaya operasional kamu. Sisanya tinggal kamu narik udah jadi profit gitu loh. Jadi yang pertama untuk bayarin expense, sisanya untuk nambahin profit kamu. Ya. Any question? Mau nanya? Selamat siang Pak Dino, izin bertanya Pak. Mana? Kalau tadi kan kata Bapak ada kontrak rate yang tetap tuh Pak. Kalau misalnya okupansi kita lagi turun, gimana ngebalance-nya Pak? Kan kontraknya tetap gitu. Kontrak ya, rate-nya tetap. Kan ada dua, kontrak rate yang fix ya, tetap. Kalau tetap mau okupansi tinggi okupansi rendah, harganya misalnya 600.000, tetap 600.000 Ilfi. Tapi sekarang kita ada kontrak rate based on dynamic rate. Jadi nanti waktu siapa sih namanya, misalnya perusahaannya PT Coca-Cola gitu ya, dia udah ada kontrak rate sama kita dynamic gitu ya. Nanti dia tuh dikasih back end-nya, back end tuh kayak dashboard-nya. Jadi dia bisa langsung booking ke kita punya sistem, di situ langsung pop up harganya dia gitu loh. Tapi harga dia pada okupansi tertentu gitu ya. Dia booking waktu, ada misalnya kamu ada 5 orang, yang satu booking di jam pagi gitu ya, pada hari yang sama gitu ya misalnya. Okupansi masih rendah, kamu mesti dapat misalnya 800. Tapi ada yang bos kamu last minute mesennya di jam 10 malam gitu kan. Harganya beda gitu. Itu namanya dynamic. Walaupun udah dapat kontrak rate, tapi kontrak rate-nya based on dari dynamic rate gitu. Mengikuti dari tingkat hunian di hotel tersebut. Biasanya sih kita ke top 10 ya, maksudnya top 10, top 10-nya corporate yang gede-gede. Biasanya sih yang udah kerjasama worldwide ya, misalnya perusahaan Amerika dengan Marriott udah kerjasama, dari Marriott-nya kita punya kontrak rate dynamic. Ya udah berlaku untuk seluruh dunia tuh. Tapi harganya ngikutin itu ya, dynamic rate gitu kan. Nah, di
Indonesia atau Jakarta juga sama gitu. Misalnya kita kontak rate dengan Coca-Cola bisa sampaikan gitu tadi. Nanti memang akan agak problem nanti di accounting masing-masing departemennya. Karena dalam satu kantor harganya bisa beda-beda, bener nggak? Yang tadi booking pagi mau booking sore. Tapi di situ kan udah ada kontrak rate-nya, dynamic. Dan udah dikasih tahu sih kalau pada okupansi segini harganya segini. Okupansi segini harganya segini. Nanti di counternya dengan reservation-nya. Reservation tanggal berapa. Pada saat itu okupansinya berapa gitu. Plus minus ya. Plusnya bagi kita hotel dapat revenue lebih gede, benar nggak? Karena rugi dong. Benar. Kalau kita fix lagi rame, karena udah kita kontrak sama si Coca-Cola, ya udahlah. Padahal kesempatan kita jual mahal udah nggak bisa gitu, karena udah diambil sama Coca-Cola misalnya grupnya gitu. Nah, jadi sekarang udah bergerak, memang nggak banyak ya, beberapa hotel aja yang pakai kontrak rate dynamic. Tapi itu lebih menguntungkan bagi hotel gitu ya. Memang kalau bagi perusahaannya merasakan bahwa itu menjadi ya itu tadi, satu departemen bisa 5 orang, bisa harganya bisa beda-beda ya tergantung dari booking-nya gitu. Kalau mau booking bareng ya harganya sama gitu. Itu ya Silvi. Baik Pak Dino, terima Ada yang kasih. mau nanya yang lain? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, jadi di dalam memaksimalkan revenue itu ada tiga pilar ya. Yang pertama kita pricing. Nah, di pricing itu nanti kamu gimana cara kita menentukan harga untuk segmen-segmen tadi ya. Segmennya corporate berapa, segmennya travel agent berapa, di OTA berapa, itu nanti udah ada fancies-nya atau pagernya gitu ya. Jadi antara harga corporate sama harga OTA misalnya bedanya 50.000 gitu kan ya. Itu harus kamu jaga tuh 50.000. Kenapa harus dijaga? Kalau nggak dijaga 50.000, misalnya kamu jadi sales nih, kamu nawarin kayak tadi misalnya ke PT Coca-Cola. Hotel kamu harganya room rate-nya 800.000 gitu kan. Kamu udah ada kontrak 800.000. Tapi kamu yang banyak revenue management yang salah itu, dia mainin harga OTA dibanting ke bawah gitu kan. Tiba-tiba OTA harganya 600.000. Kalau kamu jadi orang Coca-Cola kan akan komplain dong. Lu gimana kontrak sama gue 800.000. Lu jualan di OTA 600. Gue mendingan gue booking lewat OTA dong. Ngapain gue punya kontrak rate gitu kan. Kalau harganya lebih mahal. Nah itu makanya banyak yang hotel yang salah ya. Dia mainin revenue strategi itu dengan menurunkan harga OTA gitu loh. Emang kalau kamu dalam keadaan desperado gitu, desperate, dapat duit cepat gitu ya, tapi harga kamu jadi hancur nih, pricing kamu berantakan. Dan si corporate akan pada komplain. Ya gue ngapain pakai kontrak rate kalau dari OTA lebih murah. Dan banyak nih hotel di Indonesia yang ngaco gitu ya, bikin strateginya tuh gitu, karena panik gitu, panik selling. Jadi dia bikin harga kontrak rate berapa, OTA diturun-turunin, akhirnya berantakan harganya gitu ya. Jadi kamu nanti nggak boleh nih kalau pricing mainin harga OTA jauh di bawah harga corporate. Corporate itu harus lebih murah dibanding OTA ya. Minimal harus ada beda. Mau 50.000 kek 100.000 pokoknya harus lebih murah gitu. Harga agent juga harus lebih murah daripada harga misalnya harga umum. Harga orang walk-in, kalau walk-in 800, kamu mungkin jual ke agent 7,5 kan, biar si agent dapat untung dong 50.000 gitu kan. Kalau si agent dapatnya juga 800.000, buat apaan beli ke agent? Langsung aja beli ke hotel. Agentnya nggak dapat untung gitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kamu nanti pricing ya. Nah selling strategi juga sama nanti kamu. Ada beberapa untuk segmen pasar ini mungkin pendekatannya beda ya, kamu tadi supaya kamu nggak boleh mainin harga kan, harga harus tetap ngikutin struktur pricing, tapi kamu bisa mainin selling strateginya misalnya 10-1 gitu. Pak kalau booking 10 kamar, saya kasih diskon 1 kamar complimentary gitu kan. Secara harga, tetap harga yang
tetap yang di sini ya. Cuman kamu kasih kasih cashback-nya bentuknya room compliment gitu kan. Secara struktur harganya nggak ngerubah gitu loh. Tapi kalau kamu bagi yang tadinya dari 10 kan sekarang dibagi jadi 11 kamar dong. Karena satu kamarnya komplimen, ya nggak? Paham ya? Kan kita jual 10 nih. Kalau harganya 1.000.000 berarti kan dapatnya 10 juta. Tapi karena kita lagi ngejar volume, kita kasih bonus. Kalau Bapak booking 10 kamar, saya kasih 1 free. Jadi ibaratnya Bapak bayarnya 9 kamar doang, bener nggak? Halo, Palembang. Paham nggak? Bener, Pak. Benar ya. Nah, itu adalah nanti strategi kalau kamu jualan jadi sales. Jadi banyak sih, salah satu contohnya seperti itu ya. Biasanya kita nanti ada 21, tergantung dari hotel masing-masing, ada 11.1, ya itu salah satu strategi. Nah, yang kedua, alokasi inventory juga. Kamu bisa jual volume murah, tapi kamu masukin ke kamar yang low kategori. Misalnya kamar yang low kategori yang city view gitu ya. City view paling murah dibanding ocean view atau dibanding golf view gitu. Nah, harga ini murah tapi pada inventory kamarnya yang ini gitu. Jadi bukan ke seluruh kamar gitu ya. Paham ya? Ini adalah trik-trik dari maximizing revenue. Jadi yang diperkenankan tuh seperti ini nanti. Tapi dari sini turunannya banyak nanti. Nanti di next kuliah saya masukin ke masing-masing strateginya. Oke. Lanjut. Nah, jadi setiap minggu tuh kita bikin yang namanya revenue meeting. Revenue meeting itu dihadir oleh GM, departemen head, terutama departemen head yang revenue center ya. Revenue center apa aja? Front office manager, housekeeping. Kenapa masuk ke revenue? Kan dia mungkin punya spa, ada laundry. Nah, itu spa dan laundry kan di bawah housekeeping ya. Terus F&B manager ikut, orang sales semuanya ikut, orang reservation ikut, orang revenue manager sebagai konduktornya dan GM di sini. Jadi mereka kita akan diskusi kira-kira kita akan bikin strategi apa minggu depan. Terus kita akan mereview kemarin strategi kita minggu lalu seperti apa, actualnya seperti apa nih. Apalagi yang bisa kita maksimalkan. Misalnya nanti buat tahun baru, saya mau jualan New Year's, misalnya kamar including New Year's dinner gitu ya. Plus entertain-nya ada band dan sebagainya. Berapa nanti revenue buat rooms, berapa revenue F&B, jualannya di mana aja, di website dijual berapa, kalau di OTA jual berapa, dan sebagainya. Terus kalau ke agent jualnya berapa, dan sebagainya. Nah, disinilah kita bahas di dalam revenue meeting ya. Jadi revenue meeting sebaiknya seminggu sekali kita akan mereview kira-kira untuk mengejar maksimal revenue apalagi yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ini gabung sama orang digital. Nanti digital media kira-kira ngiklannya apa nih? Bentuk promotionnya apa nih? Bisa di Instagram, bisa di Instagram, di Reels, atau di Story. Kenapa harus Reel? Kenapa harus di Story? Terus segmennya siapa nih? Misalnya mau ngambil segmennya transient atau segmennya premium, berarti kita beriklannya kamar-kamar yang bisa junior suite ke atas itu di Instagram pada tanggal-tanggal ini. Jadi itu semuanya terstruktur ya, nggak asal IG mau posting semua dipostingin, ada waktunya, ada jamnya kapan kita promo FB, kapan kita promo kamar-kamar yang tipenya mahal, gitu. Itu udah ada schedule-nya ya, jadi bukan sembarangan. Ya itu semuanya berdasarkan dari keputusan di revenue meeting itu. Sehingga kita bisa tepat sasaran gitu ya, dan memaksimalkan penjualan, baik room, FB, dan sebagainya. Oke, kadang-kadang kita bikin harga itu, banyak beberapa hotel bikin harga itu tebak-tebak buah manggis itu dari langit, itu nggak ada angkanya gitu. Seperti yang saya sampaikan di kuliah pertama ya, sebenarnya yang bagus itu waktu kita menentukan harga publish itu adalah dari berapa nilai investasi hotel kita, benar nggak?
yang dulu saya sampaikan. Jadi waktu kita bikin hotel baru tuh, kita kalau mau balik modal 10 tahun itu kita harus jualannya harganya misalnya 600.000 gitu kan. Nah itu jadi base hotel kita tuh harganya. Nah 600.000 mungkin jadi corporate 1 gitu ya. Nah berarti dari corporate-nya itu kalau misalnya tadi OTA bedanya 50.000, berarti harganya OTA 650 gitu ya. Jadi kita tentukan dulu base-nya berapa nih, base harga yang paling rendah di kategori kamar yang terendah, gitu ya. Nah, harga ini harus rasional yang tadi saya sampaikan. Harganya harus bisa nutupin biaya-biaya yang tadi ya. Biaya di kamar kan ada biaya gaji buat room boy, biaya listrik, biaya air, dan sebagainya. Nah, terus yang kedua juga dengan korelasi dengan nilai investasi kita dulu. Dulu kita bangun hotel 1 kamar nilainya berapa ratus juta, misalnya 500 juta. Kalau mau balik modal 10 tahun berarti harus jualnya nggak boleh turun dari 600 misalnya. Ya udah 600 sebagai base. Nah, tinggal dari situ nanti kamu turunin ke segmen-segmen yang lain. Di corporate 1 berapa, corporate 2 berapa, leisure berapa, dan sebagainya ya. Kan customer ada segmentasi ya seperti saya sampaikan tadi. Dari situ kita bisa melihat juga pola atau pola behavior-nya gitu. Mereka tuh rata-rata booking pace-nya, booking time-nya berapa hari sih, H-2, H-1, atau di Bali misalnya H-7 gitu kan. Nah dari situ kita harus punya strateginya. Kalau H-7 berarti sebelum tahun baru tuh kita harus udah bikin iklan di tanggal berapa tuh. Supaya waktu orang untuk beli atau booking, informasi tentang promonya udah dapet duluan gitu ya. Ini adalah contoh-contoh yang di dalam kita revenue management salah satunya adalah bagaimana waktu kita membuat suatu harga yang reasonable atau rasional pricing ya. Nah ini contoh kalau di revenue meeting kita juga akan membahas tentang performance kita secara segmen sampai tanggal segini berapa kuantitinya, berapa room sold-nya, ARR-nya berapa, RevPAR-nya berapa, nanti kita banding dengan kompetitor. Ini misalnya segmennya ada 15. Segmen mana harganya yang tertinggi, kapan kita iklan untuk harga-harga corporate, kapan kita iklan untuk kamar-kamar yang premium gitu ya. Nah, disinilah dari analisa dari sini semuanya. Nah, nanti akhirnya yang seperti saya sampaikan ini forecast. Misalnya ini kita sampai tanggal 7 hari ini. Besok kira-kira closing di berapa sih? Oh ternyata baru on hand baru 41 kamar atau 35%. Tapi biasanya dari on hand ini suka ada orang walk in. Berharap ada walk in misalnya, oh besok belum ada nih. Misalnya ada walk in-nya nanti rata-rata 10 kamar gitu kan. Berarti nanti tambah 41 tambah 10 jadi 51. Nah ini yang kamu bikin nih nanti sebagai revenue manager, kamu reforecasting tiap hari. Hari ini berapa forecast-nya, besok berapa, dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas di revenue meeting. Nanti saya sebagai GM akan ngomong, wah ini kurang nih, sales tolong tambahin, okupansi minimal 60, saya nggak mau, kurang. Nah, nanti dari situ gimana caranya saya bagi-bagi ke timnya, supaya dapat 60 room sold gitu ya. Ini adalah satu contoh kerjasama tim. Jadi mulai dari revenue meeting, nanti revenue manager yang bikin analisa, nanti dibikinin iklan sama digital media, terus tim sales, tim front office untuk jualan ke depannya. Ini yang rumus biasa udah kamu tahu ya, okupansi adalah rumusnya room sold bagi room available. Ini ininya. Nah ini contoh dari yang tadi okupansi sama seperti yang tadi ini ya. Yang ini kita bikin forecast, cuman tampilannya aja berbeda. Jadi kita akan melihat dari hari ke hari berapa sih tumbuhnya, ARR-nya berapa tumbuhnya, RevPAR, okupansi, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Saya izin bertanya, Pak. Yuk, gimana? Pak, izin Pak, sesuai kata Bapak tadi kan per minggu atau berjalannya waktu pasti setiap HOD atau dengan revenue manajemen itu bakal rapat Pak. Nah, di dalam rapat itu pasti kan ada evaluasi itu Pak. Nah, di setiap evaluasi itu rata-rata atau topik yang pasti muncul saat membahas
membahas revenue itu apa Pak? Apakah salah target sasaran atau okupansi tidak tercukupi atau revenue-nya untuk minggu atau bulan ini tidak sesuai dengan target Pak? Biasanya topik apa Pak? Ya, yang pasti topiknya itu tadi yang kamu sampaikan. Jadi kita akan review minggu lalu. Minggu lalu kita akan forecast misalnya waktu minggu lalu kita berharap okupansi 60%. 60% itu dapatnya dari misalnya kita udah kamu jadi sales misalnya udah dapat grup yang udah booking misalnya dari PT Coca-Cola gitu tadi udah misalnya 60 kamar. Terus yang masih leads itu masih belum confirm gitu ya. Ada sekian kamar. Terus sales yang lain juga sama ngasih. Nah, ternyata diprediksiin misalnya minggu lalu tuh kita bisa closing di 85 gitu kan. Ternyata di minggu ini waktu kita review closingnya cuma 80 gitu. Berarti ada 5% yang nggak achieve. Nah, kita harus bahas tuh kenapa gitu kan. Bisa jadi postpone ya atau di reschedule orang yang tadinya mau meeting di hari udah ditentuin, malah kadang udah ada yang bayar segala macam, tapi tiba-tiba karena pembicara utamanya atau menterinya nggak jadi datang, akhirnya dipospon ke bulan depan. Nah, kalau pospon bulan depan masih aman tuh, kamu punya depositnya ya. Yang jadi problem gini, pindah ke kompetitor itu yang jadi sebagai GM, sebagai sales akan marah gitu. Kenapa kok lu udah jadi, kok bisa pindah ke kompetitor? Berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Bisa jadi karena harga kita yang nggak menarik, atau produk kita jelek, atau segala macam. Nah, kita harus find out tuh. Karena nanti buat operation juga ya nggak. Misalnya pindah ke sana karena di sana didumping ya. Kalau dumping itu diturunin gitu harganya. Atau di sana hotelnya ngasih komisi gitu kan. Kita nggak boleh ngasih komisi, ya itu kan satu hal yang di luar kuasa kita ya, karena memang banyak faktor gitu ya. Tapi kan kembali nanti kepada kualitas sih. Toh yang dapat komisi misalnya si bookersnya. Tapi kan tamu yang lain mungkin merasakan hotelnya kurang bagus. Jadi ada nggak kamu ngalamin dalam satu hotel, meetingnya di mana tapi stay-nya di mana, itu kejadian. Karena dia ngerasa, gue lebih prefer hotel yang ini karena udah biasa hotel itu bagus itu produknya gitu. Nah, pada satu sisi mungkin ada juga market yang hanya ngejar komisinya aja gitu. Jadi sama si bookernya dipindahin. Nah, biasanya bookernya ibaratnya nggak suceng lah, nggak hopeng gitu ya, atau nggak komit gitu. Kita udah komit, tiba-tiba sama dia dipindahin hanya gara-gara komisi dan sebagainya. Jadi banyak faktor sih yang menyebabkan perubahan yang tadinya kita harus bisa closing 85, tiba-tiba jadi kurang. Atau kemungkinan bisa jadi lebih gitu. Kita prediksi 85, tiba-tiba 90, kayak tadi misalnya ada limpahan dari hotel lain yang tadi nggak jadi, pindah bisa kita grab, kita bisa kita ambil gitu, yang tadi punya kompetitor, kita akuisisi gitu kan. Tapi akuisisinya secara benar ya, bukan main commission dan sebagainya, karena memang produk kita jauh lebih bagus, terus si tamunya lebih nyaman di hotel kita, itu bagus, berarti memang kemampuan salesnya untuk membujuk, mempersuade si customer sehingga pindah ke hotel kita. Jadi bisa variabelnya itu bisa tadi ya, volumenya lebih kecil atau lebih besar, atau harga juga ternyata. Biasanya harga ya banyak juga gitu. Jadi sales itu belum confirm nih, misalnya bilang harga 1 juta including dinner misalnya. Terus tiba-tiba pas udah deal, si nggak tahu salesnya yang lupa atau bookernya lupa, dia bilang, "Pak, 1 juta itu di dalamnya misalnya termasuk oleh-oleh," gitu kan. Ada beberapa hotel yang ngasih oleh-oleh gitu ya. Nggak ngasih bentuk uang, tapi misalnya empek-empek kerjasama dengan UMKM di sana di Palembang gitu. Nah, tadi kan kita udah bikin kontrak rate-nya 1 juta including dinner doang gitu. Nah, berarti kan kita harus ngurangin nih dengan yang misalnya oleh-oleh tadi 100.000 gitu. Jadi revenue kamarnya cuma 900.000. Nah, itu juga sama. Nah, biasanya saya sebagai GM nggak bisa gitu. Kita harus sama sales, nggak boleh nanti giliran stay tiba-tiba berubah gitu. Harus dari awal harus udah fix gitu ya. 1 juta itu termasuk apa aja, kamar, lunch, dinner, coffee break 2 kali misalnya udah. Terus kalau memang ada kayak tadi ada transportation atau ada
alokasi untuk misalnya untuk main golf dan sebagainya, itu harus di offering-nya harus detail gitu, jangan last minute-an giliran udah hari H-nya terjadi perubahan. Itu saya bisa curiga jangan-jangan emang sales yang main gitu kan. Berarti either nggak firm gitu ya kontraktingnya, atau memang ada something wrong tuh biasanya. Jadi soal ini ada komisi dari sana, lah kemarin bilangnya nggak ada. Tiba-tiba hari H-nya minta commission dan sebagainya. Kayak gitu-gitu kan biasanya. Ya. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Terima kasih Pak Dino. Oke. Pak Dino bertanya, Pak. Yuk, gimana? Kalau seandainya kalau kita sudah bikin fixed rate gitu Pak sama corporate rate-nya, seandainya 1 juta itu udah include sama laundry nih Pak. Tapi PIC-nya minta itu nggak usah disampaikan sama anggota-anggotanya yang check-in. Biasanya itu tujuannya itu untuk apa Pak? Nanti emang itu bisa nggak nanti, kan seandainya dia belum bayar lunas nih Pak, awalnya baru DP. Terus kan PIC-nya minta nggak usah disampaikan ke anggota-anggotanya, otomatis kan mereka nggak ada yang pakai laundry gitu Pak. Yes. Nanti setelah selesai harganya bisa berkurang atau enggak? Tapi kan sebelumnya itu dia udah bikin perjanjian harga sekian, udah include laundry gitu Pak. Jadi gimana gitu Pak? Oke, saya karena ini kan di arena kampus ya, saya harus cerita yang sebenarnya ya. Tapi nanti di industri akan berbeda. Sebenarnya kan memang apa yang harga yang ditawarkan itu adalah harga yang dibayarkan oleh perusahaan, ya nggak? Jadi memang kontraknya 1 juta, ya karyawan, si perusahaannya bayar ke hotel 1 juta dong ya gitu ya. Cuman ada juga di industri, kita tidak menutup mata, misalnya ini perusahaannya gede nih. Perusahaannya itu misalnya dia punya proyek pembangunan di Palembang, misalnya kayak kemarin misalnya bikin kereta MRT gitu ya. MRT misalnya proyek 2 tahun. Ini proyeknya misalnya Jepang gitu kan. Nah, itu akan nawarin tuh ke beberapa hotel supaya bidding. Misalnya di situ ada Area Duta, Aston, semua kan saling buka harga gitu ya. Misalnya Aston buka 1 juta, si Novotel 1.200.000 dan sebagainya. Ya ada beberapa lah oknum gitu yang bookers ya, kalau kamu jadi bookers. Karena ini kan produknya banyak nih, kamarnya misal sehari bisa 40 kamar, dikali 300 hari gitu dalam 1 tahun gitu kan. Itu lumayan kan, gede banget bisa. Jadinya ibaratnya hotel bersaing nih gitu kan. Nah ujung-ujungnya adalah pembicaraan gitu. Oke, nanti dari 1 juta kita kasih commission misalnya 20.000 gitu ya. Sebenarnya kalau brand-brand besar itu, terutama brand Amerika, kita nggak boleh ya, kita ada undang-undang namanya anti monopoli, anti rivalry gitu ya. Jadi kita nggak boleh yang namanya ngasih komisi gitu ya, cashback. Tapi kalau hotel yang lain mungkin independen, mungkin tidak ada aturan itu. Karena kalau kita hotel brand Amerika itu walaupun kita di negara Asia pun harus mengikuti aturan dagang Amerika gitu. Kita nggak boleh gitu untuk itu. Nah, bedanya kalau hotel yang brand lokal kan nggak ada perjanjian seperti itu. Nah, karena dia pengen dapetin itu, ya dia ngasih lah gitu ke si bookersnya. Oke, gue kasih deh dari 1 juta, saya kasih 50.000 lah gitu nanti buat yang bersangkutan. Ya teknik ngasihnya bisa macam-macam sih. Mungkin bayarnya 1 juta full dulu ke hotel, nanti hotel ngasih gitu. Tapi sebenarnya itu di dalam dunia modern tidak dibenarkan ya. Tapi kenyataannya di lapangan di Indonesia sangat banyak dan akhirnya menjadi lumrah gitu karena persaingan hotel yang banyak. Jadi ada kickback istilahnya, ada ngasih balik gitu lah. Itu Silvi. Sebenarnya sih kalau di dalam dunia kita ngajar, kita nggak boleh ngasih tahu seperti itu ya. Tapi kenyataan di industri memang tidak memungkiri kejadian gitu ya. Kamu kayak gini lah, kamu jadi sales, jualan motor kan kamu dapat komisi itu ya dari setiap penjualan motor gitu kan. Tapi itu kan udah stated memang gitu kan. Tapi kalau kamu sebagai bookers nyari hotel kan apa yang ditawarin hotel 1 juta harusnya yang dibayarin oleh perusahaan ke hotel ya nggak? Tapi ternyata kamu
Mungkin kamunya nggak nawarin, tapi akhirnya hotelnya nawarin, "Udah Bu, saya kasih deh," gitu, supaya pindahin ke dia gitu, ya nggak? Ya sebenarnya sih agak ini ya, sebenarnya secara hukum nggak boleh ya, tapi kan mungkin hotel tersebut pengen dapetin grup itu, karena grupnya gede. Bayangin aja kamu misalnya sehari 50 kamar. 50 kamar, misalnya kamar sehari 1.000.000, berarti 50 juta. Kali sehari, sekali 100 hari aja udah berapa tuh? Ya nggak? Bisa 5 miliar kan, gitu kan, gede kan. Jadi kadang-kadang mungkin hotel, "Ya udahlah kasih aja," gitu. Gitu Silvi. Tapi ya kamu jangan, nanti kalau jadi sales jangan gitu ya. Harus apa adanya. Ya? Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. Alan, yang nggak masuk siapa, Lan? Ntar di WA aja ya. Baik, Pak. Oke, thank you semuanya. See you next week ya. Terima kasih Pak Dino. Thank you. Terima kasih Pak Dino. Hmm. Terima kasih, Pak Dino. Hmm.